Berbahagia sekali ada bersama dengan saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini, yang ada di gereja ini, dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah yang beribadah bersama memuji memuliakan Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita di minggu reminiscere pada saat ini, saya perkenalkan diri saya Pendeta Nursini Sihombing, berasal dari gereja Kristen Protestan Angkola, dan saya ditugaskan melayani di United Evangelical Mission (UM) sebagai tenaga supervisor untuk Clinical Pastoral Education. Untuk beberapa tahun lamanya, ini memasuki tahun ke-7. Itu perkenalan singkat saya. Kami tinggal di Bekasi karena suami saya juga pendeta yang melayani di GKPA Bekasi. Itu perkenalan singkat dari saya. Semoga kita semuanya semakin mengenal satu sama lain meskipun tidak langsung bertatap muka, tetapi saya percaya kasih Kristus tetap mengikat kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini menghantar kita untuk mengenal betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, yang diambil dari Roma 4, ya, Roma pasal 4. Ya, ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan teks ini kepada kita semuanya. Marilah kita siapkan hati kita dengar-dengaran firman Tuhan dari Roma 4 ayat 18 sampai 25. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kisah yang diulang kembali oleh Paulus, kisah yang diambil dari Perjanjian Lama yang sudah didengarkan banyak orang, yaitu kisah yang spektakuler tentang seorang yang bernama Abraham. Imannya yang luar biasa besar telah terbukti dari zaman ke zaman. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus mengambil contoh Abraham dalam kesaksian ini? Nah, ternyata pada waktu itu ada pertikaian-pertikaian di tengah-tengah gereja Tuhan itu sendiri. Ada perbedaan pendapat ya antara Kristen Yahudi ya, karena latar belakang Kristen di tengah-tengah jemaat Roma itu adalah Yahudi. Kalau Yahudi mengatakan lakukanlah hukum Taurat maka kamu akan selamat, kamu berpuasa, kamu disunat sebagai tanda kamu adalah milik kepunyaan Allah. Lalu ada syarat-syarat secara jasmani yang diharapkan melegalitas sebagai keselamatan bagi orang yang dikatakan Kristen pada waktu itu.
Lalu Paulus meluruskan hal ini. Paulus mengatakan bahwa kebenaran itu menurut Injil, menurut Kristus, bukanlah karena hukum Taurat, bukanlah karena sunat, tetapi Paulus mau mengatakan mari kembali kepada sejarah Bapa orang percaya, bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi oleh karena anugerah. Saya kembali ingat apa yang dipertahankan oleh Martin Luther, ya, yang mengatakan bahwa sola fide, oleh karena apa? Oleh karena iman, oleh karena iman dan oleh karena anugerah, sola gratia. Jadi anugerah keselamatan itu bukan unsur yang kelihatan, tetapi unsur yang spiritual, di mana manusia tidak memahami. Akal manusia tidak bisa memahami keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau manusia menganggap bahwa keselamatan itu datang karena perbuatanmu, tetapi Paulus mengingatkan kita dalam sejarah keselamatan manusia bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan kepada orang yang berkenan kepadanya. Artinya iman adalah dasar dari pembenaran akan kehidupan orang Kristen. Di dalam Ibrani, Paulus juga mengingatkan itu, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sangat tajam dia katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, ini mau mengatakan kepada kita bahwa beriman itu adalah kepastian, ya, kepastian yang dapat dilihat oleh visi dan misi manusia di dalam Kristus. Karena kalau kamu mengandalkan, kalau saya mengandalkan pikiran saya, bagaimana mungkin saya berharap tetapi tidak kelihatan? Nah, ternyata dalam konsep Kristen pengharapan itu tidak kelihatan. Kalau kita berharap dan itu sudah pasti, itu namanya nggak pengharapan. Kalau saya jualan, saya menjual baju, lalu saya sudah prediksi keuntungan dari baju ini 20%. Modalnya 100.000. Kalau saya beruntung berarti dapat nanti 20.000, ya. Nanti saya jual 120.000, berarti saya beruntung 20.000. Apakah itu pengharapan? No, itu nggak pengharapan. Itu matematik, itu eksak. Kalau saya jual, maka saya akan beruntung 20.000 karena target saya beruntung 20%. Itu bukan pengharapan. Tetapi pengharapan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pengharapan yang satu pun tidak tahu bagaimana mungkin Abraham dia angkat, Abraham diberikan pengharapan akan menjadi bapa orang percaya, akan menjadi seorang yang memiliki banyak keturunan di usia 100 tahun. Istrinya 75 tahun, mati haid, sudah tidak punya harapan untuk punya anak. Kalau mungkin Abraham bisa jadi, tetapi istrinya Sarah gak mungkin sudah mati haid. Ini pengharapan namanya. Ketika sesuatu itu tidak mungkin terjadi, barulah itu pengharapan. Tetapi kalau sesuatu itu masih bisa diprediksi, diasumsikan, itu namanya bukan pengharapan. Tapi pengharapan itu ketika semua pikiran manusia, asumsi manusia tidak berlaku, barulah namanya pengharapan. Dan pengharapan itu dibuktikan oleh iman. Jadi orang yang berimanlah yang memahami arti pengharapan. Karena iman itu adalah kepastian, ya. Iman itu adalah kepastian. Nah, orang Kristen yakin, orang Kristen itu adalah orang yang yakin. Bapak Ibu sekalian, yakin nggak bahwa saudara adalah anak Tuhan Yesus? Bahwa saudara adalah ahli waris kerajaan sorga? Yakin nggak? Bahwa saudara adalah bagian dari orang yang diselamatkan. Bahwa saudara adalah memiliki rumah yang Tuhan siapkan dalam kerajaan surga. Yakin gak? Kalau masih ada yang ragu, wajar aja. Wajar, karena apa? Mungkin kita memikirkan, manalah mungkin aku ahli waris kerajaan surga. Dosa aku pun yang banyakan. Lalap bertobat, lalap kambuh
kumat lagi. Ya baik hari ini, besok kambuh lagi. Kayak mana ahli waris kerajaan sorga? Bagaimana aku mau mengatakan diriku anak Tuhan? Kerjaku pun marah-marah, aku pun mau mencuri dikit-dikit, kan gitu. Bagaimana? Ya itu manusiawi. Kalau ada orang yang ragu akan kekuasaan Allah bekerja mengangkat kita menjadi milik kerajaannya, ya karena kita memandang keselamatan itu berdasarkan perbuatan kita. Ya matematika perbuatan. Kau baik, aku baik. Masih itu yang terjadi. Kalau kau baik, aku 10 kali lebih baik darimu. Tapi jangan coba kau sakiti hatiku. Sekali kau menyakitiku, maka 10 kali aku bisa menyakitimu. Makanya orang-orang kita itu, apalagi orang Batak itu suka lagu apa tuh? 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Tapi jangan kau coba 2 kali atau 3 kali. Nggak ada lagi pengampunan bagimu. Hari ini Tuhan mau katakan patah itu. Itu nggak berlaku. Bagi Tuhan itu nggak berlaku. Karena kalau kamu dikasih baik kalau Tuhan memberimu kebaikan karena kamu baik, kapan? Hello, kapan kamu baik? Apakah kebaikanmu karena kamu banyak memberi ke gereja? Apakah karena kamu memberi banyak perhatian kepada orang miskin? Apakah kamu bagian dari orang yang baik, yang peduli bagi orang lain? Semua itu nggak ada masalah, nggak salah. Tetapi yang lebih hakiki yang Tuhan inginkan darimu adalah bagaimana engkau mengimani bahwa segala perbuatanmu itu tidak bisa menyelamatkanmu ke sorga. Amin. Yang menyelamatkanmu adalah imanmu di dalam Kristus Tuhan. Dengan demikian saudaraku, apabila kita memahami tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka pada saat ini mari kita lihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Dan itu hanya mampu dipahami oleh orang yang beriman, karena iman adalah landasan kita untuk mempercayai janji Allah. Janji Allah kepada Abraham memiliki anak, memiliki keturunan, menjadi bapa bagi orang yang percaya di situasi yang mustahil. Tetapi Abraham setia dengan janji Allah. Dia percaya, dia manut. Dia tidak berasumsi negatif kepada Allah. Bahkan Sarah yang mentertawainya. Kalau Abraham sungguh dia menurut. Dan tidak sampai di situ. Ketika Allah sudah memberikan anak kepada dia, kembali Abraham ditantang kesetiaannya atas janji Allah untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah. Ketika Allah mengatakan persembahkan anakmu Ishak. Lalu dengan tulusnya, dengan setianya, kembali Abraham melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Allah melihat betapa setianya Abraham kepada Allah. Dan kepada kita pada saat ini, janji itu juga milik kita. Dalam teks tadi yang sudah kita baca, bahwa janji itu ternyata bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga ditujukan kepada kita semuanya. Oleh karena itu jangan bimbang. Janji itu bukan hanya milik Abraham, tetapi juga milik kita. Apa janji Allah kepada kita? Ya, janji Allah kepada kita adalah keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Keselamatan di dalam iman kepada Tuhan kita. Iman kita kepada Allah di dalam Kristus akan memberikan kesempatan bagi kita untuk ambil bagian sebagai ahli waris kerajaan sorga. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Saudaraku, orang yang beriman siap menerima berbagai kesulitan dalam hidupnya. Saya tahu hidup sulit itu nggak gampang. Siapa sih sudah jadi Kristen tetapi hidupnya sulit?
Tapi saudaraku ingatlah, menjadi Kristen tidak pernah dijanjikan tanpa kesulitan. Abraham yang bapa orang percaya itu juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, kalau kita sekarang mengalami kesulitan, apa kesulitan kita? Kesulitan ekonomi, kesulitan mengatur anak-anak kita, kesulitan mengatur masa depan kita, kesulitan mengatur kehidupan kita pada saat ini. Kita memiliki banyak kesulitan. Tetapi bukan berarti kesulitan itu akan menghadang kita untuk beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan tidak pernah dijanjikan hidup tanpa kesulitan. Tetapi ada kepastian. Orang-orang yang beriman ketika dia mengalami kesulitan, dia akan kuat. Dia akan tetap percaya bahwa kesulitan itu bisa diterjemahkan, bisa diartikan sebagai penguat iman kepercayaan. Karena apa? Paulus juga mengutip ya, Bapa leluhur kita Abraham mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bahkan Daud, Raja Daud yang luar biasa itu juga pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Saudara boleh lihat kisah Daud ya, sampai Daud menuliskan di Mazmur 118 ayat 12 itu mengatakan bahwa aku tertindas, tetapi aku mengatakan tertindas itu lebih baik, karena dalam ketertindasan itu aku merasa bersandar kepada Tuhanku. Paulus juga mengingatkan kita tentang itu di 2 Korintus 12. Dia mengatakan bahwa di dalam kelemahanku itu justru aku kuat. Di dalam kelemahan dia merasa kuat. Dengan demikian bahwa persoalan-persoalan hidup kita ini bukan membuat kita lemah. Tetapi ketika kita mengalami persoalan hidup kita, pada saat itu sebenarnya kita sedang menanti janji Allah kepada kita, yaitu janji keselamatan. Mata iman kita akan dimampukan melihat di balik penderitaan kita, di balik kemelut hidup kita, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Ini teks ini sangat luar biasa. Orang yang setia akan janji Allah, kepadanya akan diperhitungkan. Allah memperhitungkan kesetiaan. Saudaraku, manusia mungkin mengecewakanmu karena berjanji tidak ditepati. Kau punya piutang, berulang kali kau minta dijanjikan, tapi tidak ditepati. Anakmu berjanji akan berubah, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Suamimu berjanji akan baik kepadamu, tapi sampai sekarang perkembangannya sangat lambat. Ada banyak orang yang melukai hatimu karena mengingkari janji. Tapi saudaraku, hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji kepadamu, yaitu Kristus Tuhan. Dan Tuhan menginginkan setialah kepadanya. Karena dalam kesetiaanmu itu akan diperhitungkan kepadamu. Sama seperti yang diperhitungkan Allah kepada Abraham. Dan kita butuh iman. Kita butuh iman dalam memadu janji kepada Tuhan. Karena Tuhan, kalau ada janji berarti ada 2 orang, bukan hanya 1. Sama seperti Allah dengan Abraham. Allah berjanji dan Abraham mengiyakan. Nah, saat ini kita juga diperhadapkan dengan itu. Kalau Allah berjanji kepada kita bahwa ada keselamatan, apakah kita mengiyakan? Karena janji itu berlaku kepada orang yang berkenan kepadanya. Tidak otomatis menjadi orang Kristen diselamatkan. No, tidak. Tidak. Karena banyak orang Kristen hanya menjadi orang Kristen, tidak memiliki iman kepada Kristus. Tidak. Hari ini Tuhan katakan bahwa kau menjadi pengikut Kristus yang setia kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, yang hidup di dalam berbagai kesulitan, tetapi kau tidak pernah melepaskan pengharapanmu di dalam Kristus Tuhan. Dengan demikian apa yang akan kita lakukan? Saudaraku, dengan singkat saya mau mengatakan, orang-orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhanlah yang sanggup menerima keselamatan itu. Iman itu akan dibuktikan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana hubunganku dengan kekasihku,
Itu yang membuktikan kesetiaanku. Dan kesetiaan itu, janji itu tanpa syarat. Anugerah Allah itu tidak seperti janjiku dengan pacarku, dengan suamiku. Kalau kau baik, maka aku akan baik. Kalau kau setia, maka aku akan setia. Tidak. Tuhan mau katakan Allah itu setia. Imani saja. Allah itu setia. Kalau kita berdosa, Tuhan juga tahu keberdosaan kita. Untuk itulah Dia datang untuk mengampuni kita. Dengan demikian saudaraku, mari kita kembali menguntai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan percaya, beriman kepadanya. Segala kesulitan yang kita miliki tidak akan mampu memisahkan kita dari Tuhan kita. Roma 8 ayat 28. Apa yang mampu memisahkan kita dari Tuhan? Penderitaankah? Kemelaratankah? Covid-kah? Oh tidak. Tidak akan mampu memisahkan. Oleh karena itu masa Covid ini justru semakin memperkuat iman kita. Bahwa kesulitan hidup ini akan berakhir ketika kita berharap kepada Tuhan. Mari berharap senantiasa dan Allah akan memperhitungkan iman kita untuk keselamatan kita. Amin. Bapa di dalam sorga,